Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis perencanaan serta pengendalian biaya pada Teguh Donat dan perbandingan penerapan traditional costing dan activity based costing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Hesti Astuti, kedua saya sendiri Sintayu Komalasari, ketiga Ayesa, keempat Ratu Khairunisa, kelima Rosa Hadid Fitri Ibrahim, keenam Tri Arifatul Muafidah. Yang pertama, pengertian akuntansi biaya. Menurut Mulyadi, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya buatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Secara umum, akuntansi biaya merupakan integral dengan akuntansi manajemen karena akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya yang diperlukan oleh akuntansi manajemen guna memberikan pertimbangan kepada manajer untuk keperluan keputusan tertentu. Klasifikasi biaya. Biaya terdiri dari berbagai golongan. Menurut Mulyadi, biaya digolongkan sebagai berikut. Pertama, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran, kedua penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan, ketiga penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, keempat penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas, kelima penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Pengertian traditional costing. Menurut Hansen dan Woolman, traditional costing adalah perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Secara umum, pengertian traditional costing adalah sistem penentuan harga pokok produksi yang menggunakan dasar pembebanan biaya sesuai dengan perubahan unit atau volume produk yang diproduksi. Dalam traditional costing, produknya terdiri dari 3 elemen, yaitu pertama biaya bahan baku atau BBB, dua biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, ketiga biaya overhead pabrik atau BOP. Kelebihan traditional costing itu mudah diterapkan dan mudah diaudit. Kekurangan traditional costing yaitu pertama, penawaran sulit dijelaskan karena terjadi distorsi biaya. Kedua, harga jual yang ditawarkan pada konsumen terlalu besar dengan para pesaing karena produk yang bervolume banyak dibebani biaya per unit terlalu besar. Ketiga, meskipun labanya nampak tinggi, namun sebenarnya mungkin rugi. Manajer produksi ingin menghentikan produk bervolume kecil karena lebih sulit untuk dibuat. Pengertian activity based costing. Activity based costing merupakan suatu sistem yang dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan sehingga wajar bila pengalokasian biaya tidak langsung dilakukan berdasarkan penggunaan dari aktivitas tersebut. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa activity based costing menghitung biaya produk dan membebankan biaya produk sesuai dengan objek biayanya, berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kelebihan activity based costing yaitu pertama, biaya produksi yang lebih akurat, baik pada perusahaan manufaktur maupun pada perusahaan jasa, khususnya jika perusahaan memiliki proporsi biaya overhead pabrik yang paling besar dalam biaya produksi per unit. Kedua, activity based costing cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan berbagai objek biaya, baik itu proses, pelanggan, area bertanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk. Ketiga, biaya based costing mengakui bahwa aktivitas merupakan penyebab timbulnya biaya sehingga manajemen dapat menganalisis aktivitas dan proses produksi tersebut dengan lebih baik, atau fokus pada aktivitas yang memiliki nilai tambah, sehingga dapat melakukan efisiensi yang akan menurunkan biaya. Kekurangan activity based costing itu
Penerapan tidak membuat seluruh biaya akan mudah dibebankan kepada objek biayanya. Hal ini disebabkan biaya-biaya yang dikelompokkan dalam sustaining level ketika dialokasikan seringkali juga menggunakan dasar yang bersifat arbiter atau tidak berdasarkan hubungan sebab akibat. Asupan pertama, biaya produksi toko donat. Berdasarkan data yang kami dari toko donat, maka yang menjadi produksi pada toko donat terbagi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan bahan yang tercampur langsung pada produk jadi yang akan dihasilkan. Bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan sebuah donat pada toko tebu donat adalah tepung terigu, gula pasir, ragi, dan pengembang. Berikut merupakan penyajian langsung yang ditampilkan dalam Tabel 3, bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi setiap bulan dan aspek kualitas yang diharapkan. Di sini ada jenis bahan baku dan aspek kualitas yang diharapkan. Bahan baku langsung terdiri dari yang pertama, tepung, pilih tepung yang berprotein tinggi. 2. Gula pasir, pilih gula pasir yang bersih. 3. Margarin, mentega yang digunakan harus mentega yang bagus. 4. Susu bubuk, pilih susu bubuk yang bagus. Yang kelima, ragi yang dipilih khusus untuk donat. Yang keenam, garam, pilih garam yang bersih. Yang ketujuh, coklat, pilih coklat yang bagus. Ke-8, pengembang yang digunakan harus pengembang yang bagus. Yang kedua, bahan baku tidak langsung terdiri dari yang pertama, air. Air yang digunakan harus bersih, tidak menimbulkan penyakit pada pemakannya. Yang kedua, minyak goreng. Gunakan minyak goreng secukupnya agar tidak melebihi biaya produksi. Tabel 4, jumlah bahan baku, harga satuan, jumlah biaya, dan sumber pasokan yang dibutuhkan dalam setiap bulan produksi. Di sini jenis bahan baku langsung yang pertama tepung terigu dengan jumlah 1.000 kilo, harga satuannya 6.000, total biayanya 6 juta, sumber pasokannya pasar. 2. Gula pasir jumlahnya 15 kilo, harga satuannya 15.000, total biayanya 225.000, sumber pasokannya pasar. Yang ketiga, ragi jumlahnya 15 kilo, harga satuannya 15.000, total biayanya 225.000, sumber pasokannya pasar. Yang keempat, pengembang jumlahnya 9 kilo, harga satuannya 7.500, total biayanya 67.500, sumber pasokannya pasar. Yang ketujuh, garam. Jumlahnya 10 kilo, harga satuannya 5.000, total biayanya 50, sumber pasokannya pasar. Yang ke-8, susu bubuk, jumlahnya 15 kilo, harga satuannya 16.000, total biayanya 240.000, sumber pasokannya pasar. Yang 9, coklat, jumlahnya 4 kilo, harga satuannya 15.000, total biayanya 60.000, sumber pasokannya pasar. Subtotal biaya bahan baku langsung, total biayanya 6.916.500 rupiah. Yang kedua, bahan baku tidak langsung. Yang pertama, air, jumlahnya 1 ember, sumber pasokannya milik sendiri. 2. Minyak goreng, jumlahnya 70 liter, harga satuannya 17.000, total biayanya 1.190.000, sumber pasokannya pasar. Subtotal biaya bahan baku tidak langsung, total biayanya 1.190.000, subtotal biaya bahan 1 dan 2 8.160.500. 2. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga
kerja tidak langsung. Yang termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung adalah semua tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi untuk sehari-hari. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya produksi yang bukan bagian dari manufaktur serta tidak dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit produksi dan secara akurat diselusuri dari objek pajak. Tabel 5, perkiraan biaya tenaga kerja produksi yang dibutuhkan. Jenis TK-nya yang pertama, tenaga kerja langsung, jumlahnya 7, gaji dan tunjangan sebesar 1.800.000, jumlah biayanya 12.600.000. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, jumlahnya 2, gaji dan tunjangan sebesar 1.800.000, jumlah biayanya 3.600.000, total TK-nya jumlahnya 9, total biayanya 16.200.000. 3. Biaya overhead pabrik. Pada toko Teguh Donat, ada pula biaya-biaya yang dapat dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Berikut merupakan penyajian langsung yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel 6, rekapitulasi biaya investasi produksi. Di sini terdiri dari jenis biaya dan total. Yang pertama, biaya utama produk. Ada biaya bahan baku langsung sebesar Rp8.106.500. Biaya tenaga kerja langsung Rp12.600.000. Subtotal biaya utama Rp20.706.500. Yang kedua, biaya overhead pabrik terdiri dari bahan tidak langsung sebesar Rp1.190.000. Tenaga kerja tidak langsung Rp3.600.000, penyusutan mesin Rp1.200.000, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin Rp700.000, listrik Rp2.500.000, biaya operasional Rp1.500.000, biaya perlengkapan produksi Rp800.000. Subtotal biaya overhead pabrik 2, Rp11.490.000. Total biaya investasi 1 ditambah 2, Rp32.196.500. B. Penetapan harga pokok produksi. Yang pertama, perhitungan harga pokok produksi dengan tradisional costing pada Teguh Donat. Tahap pertama yaitu biaya overhead diakumulasi menjadi satu kesatuan dengan menggunakan pembebanan biaya berupa unit produk. Tarif tunggal berdasar unit produk sama dengan Rp11.490.000 dibagi 36.000 sama dengan 319,166 per unit. Yang B, tahap kedua yaitu biaya overhead pabrik dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif dengan biaya yang digunakan masing-masing produk. Tabel 7, perhitungan harga pokok produksi dengan sistem tradisional. Terdiri dari elemen biaya, biaya total, jumlah, dan biaya per unit. Biaya utama Rp20.706.500, jumlahnya 36.000, biaya per unitnya Rp575,180. Selanjutnya biaya overhead pabrik sama dengan 319,16 dikali 36.000, biaya totalnya Rp11.490, jumlahnya 36.000, biaya per unitnya 319,166, jumlahnya Rp32.196.500, biaya per unitnya Rp894,346. 2. Biaya perhitungan harga pokok produksi dengan activity-based costing pada Teguh Donat. Berikut merupakan tahap-tahap perhitungan harga pokok produksi pada Teguh Donat. Yang A. Prosedur tahap pertama, memeriksa ulang seluruh informasi keuangan Teguh Donat. Selanjutnya di sini ada produk, ada donat original, donat isi coklat, dan total.
Yang pertama ada jumlah produksi dan penjualan. Donat originalnya 20.000, donat isi coklatnya 16.000, totalnya 36.000. Jumlah bahan baku langsung yang digunakan per unit, donat originalnya 1, donat isi coklatnya 1,1, totalnya 37.600. Biaya bahan baku langsung per unit, donat originalnya 225, donat isi coklatnya 225, totalnya 8.460.000 rupiah. Jam tenaga kerja langsung per unit, donat originalnya 0,01 jam, donat isi coklat 0,02 jam, totalnya 520. Biaya jam tenaga kerja langsung per jam, donat originalnya 2.000, donat isi coklatnya 2.500, totalnya 1.200. Jam mesin per unit, donat originalnya 0,02 jam, donat isi coklatnya 0,04 jam, totalnya 1.040 rupiah. Biaya overhead pabrik totalnya 11.490.000 rupiah. Tarif biaya overhead. Rumusnya biaya overhead dibagi jumlah tenaga kerja langsung. 11.490.000 dibagi 520 sama dengan 22.096. Biaya overhead yang dialokasikan ke setiap produk diperoleh dengan mengalihkan tarif biaya overhead dengan jumlah jam tenaga kerja langsung untuk setiap produk. Biaya overhead pabrik untuk produk donat original yaitu 22.96 per jam dikali 20.000 unit dikali 0,01 sama dengan 4.419.200. Biaya overhead pabrik untuk produk donat isi coklat 22.096 di 22.096 per jam dikali 16.000 unit dikali 0,02 sama dengan 7.070.720. Total biaya produksi dan biaya produksi per unit. Biaya bahan baku langsung donat original 4.500.000, donat isi coklat 3.960.000, biaya tenaga kerja langsung donat original 400, donat isi coklat 800, total overhead pabrik donat original 4.419.200, donat isi coklat 7.070.720, total biaya produksi donat original 9.329.200, donat isi coklat 11.767.72, jumlah unit produksi 20.000 untuk donat original dan donat isi coklat 16.000, biaya per unit donat original 466,460, donat isi coklat 735,442. Yang B, prosedur tahap kedua. Menetapkan aktivitas utama yang menyebabkan perubahan pada biaya tidak langsung atau biaya overhead. Jumlah kali produksi donat original 2, donat isi coklat 2, totalnya 4. Jumlah penerimaan donat original 20, donat isi coklat 30, totalnya 50. Jumlah pesanan donat original 55, donat isi coklat 45, totalnya 110. Yang ketiga, prosedur tahap ketiga. Menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas untuk memperoleh tarif per unit bagi setiap basis alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung. Penyiapan mesin jumlahnya 3.690, mekanisasi jumlahnya 5.200.000, penerimaan jumlahnya 1.800.000, engineering jumlahnya 800.000, totalnya 11.490. Tarif biaya penyiapan mesin. Tarif biaya penyiapan mesin rumusnya total biaya penyiapan mesin dibagi jumlah kali produksi sama dengan 3.690.000 dibagi 4 sama dengan 922.500. Tarif biaya mekanisme, rumusnya total biaya mekanisme dibagi jumlah kali produksi. Sama dengan 5.200.000 dibagi 1.040 sama dengan 5.000.
Tarif biaya penerimaan. Rumusnya total biaya penerimaan dibagi jumlah kali produksi sama dengan 1.800.000 dibagi 50 sama dengan 36.000. Total biaya engineering. Rumusnya total biaya engineering dibagi jumlah kali produksi sama dengan 800.000 dibagi 110 sama dengan 7.273. D. Prosedur tahap keempat, menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap objek biaya. Yang pertama, tabel original. Aktivitas pertama, penyiapan mesin, basis lokasi, jumlah kali produksi, kuantitasnya 2, tarifnya 922.500, totalnya 1.825.000. Yang kedua, mekanisasi 20.000 dikali 0,02, basis lokasinya jumlah jam mesin, kuantitasnya 20.000, tarifnya 5.000, dan totalnya 2 juta. Yang ketiga, penerimaan basis lokasi jumlah penerimaan kuantitas 20, tarifnya 36.000, totalnya 720.000. Yang keempat, engineering jumlah pesanan basis lokasinya jumlah pesanan kuantitasnya 55, tarifnya 7.273, totalnya 400.015. Total alokasi biaya FOH sama dengan 4.965.015 rupiah. Jumlah produksinya 20.000, biaya overhead per unitnya 248,25 rupiah. Yang kedua, tabel donat isi coklat. Aktivitas pertama, penyiapan mesin dengan kuantitas 2, tarifnya 922,5, totalnya 1.825.000. Yang kedua, mekanisasi 16.000 dikali 0,04 dengan kuantitas 16.000, tarifnya 5.000 dan totalnya 3.200.000. Yang ketiga, penerimaan dengan kuantitas 30, tarifnya 36.000, totalnya 1.080.000. Yang keempat, engineering, kuantitasnya 45, tarifnya 7.273, totalnya 327.272. Total alokasi biaya FOH-nya sama dengan 6.432.272 rupiah. Jumlah produksinya 16.000, biaya overhead per unitnya 402,017 rupiah. Prosedur tahap 5, menghitung total biaya untuk setiap produksi per unit untuk donat original dan donat isi coklat dengan menggunakan sistem ABC. Biaya bahan baku langsung untuk donat original 4.500.000, untuk donat isi coklat 3.960.000, biaya tenaga kerja langsungnya donat original 400.000, donat isi coklatnya 800.000, biaya overhead pabrik donat original 4.965.015 rupiah, donat isi coklatnya 6.432.272. Total biaya produksinya untuk donat original 9.865.015 rupiah dan donat isi coklatnya 11.292.272 rupiah. Jumlah unit produksi donat originalnya 20.000 dan donat isi coklatnya 16.000. Biaya per unit untuk donat original 493.250 rupiah dan donat isi coklat 705,767 rupiah. Perbandingan biaya per unit pada toko Teguh Donat dengan menggunakan traditional costing dan activity based costing. Untuk yang pertama, biaya per unit metode traditional costing untuk donat original yaitu Rp446,46 dan donat isi coklat yaitu Rp735,44. Dan biaya per unit metode activity based costing donat original yaitu Rp493,25 dan donat isi coklat yaitu Rp705,76. Terjadi pembebanan biaya terlalu rendah atau under costing pada produk donat original dengan menggunakan metode traditional costing dibandingkan dengan menggunakan metode activity based costing. Apabila harga jual produk ditetapkan dengan metode biaya produksi ditambah tingkat keuntungan tertentu atau cost plus markup,
maka harga jual produk donat original jauh lebih rendah dari biaya per unit jika menggunakan metode activity-based costing, sehingga akan mendatangkan kerugian bagi toko tegu donat. Terjadi pembebanan biaya terlalu tinggi atau overcosting produk donat isi coklat yang dapat menyebabkan harga jual produk ini lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini dapat menyebabkan produk donat isi coklat tidak mampu bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh para pesaing perusahaan sehingga dapat menurunkan pangsa pasar tegu donat saat ini dan masa depan. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, perhitungan harga pokok produksi pada toko tegu donat masih menggunakan traditional costing. Hasil perhitungan harga pokok produksi per unit menggunakan traditional costing diperoleh hasil harga pokok produksi untuk donat original adalah sebesar Rp465,96 dan untuk donat isi coklat adalah sebesar Rp753,44. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi pada toko tegu donat dengan activity-based costing dilakukan dengan beberapa tahap. Setelah melalui beberapa tahap perhitungan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, hasil perhitungan HPP per unit pada usaha tegu donat menggunakan metode activity-based costing adalah sebesar Rp493,25, untuk donat original sebesar 705,76 donat isi coklat. Yang ketiga, perbandingan biaya per unit pada toko tegu donat dengan menggunakan traditional costing dan activity-based costing, yaitu terjadi pembebanan biaya terlalu rendah atau undercosting pada produk donat original dengan menggunakan metode traditional costing, yaitu sebesar Rp466,46 dibandingkan dengan metode activity-based costing sebesar Rp493,25, yang mengakibatkan harga jual produk donat original jauh lebih rendah dari biaya per unit jika menggunakan metode activity-based costing, sehingga akan mendatangkan kerugian pada toko tegu donat. Lalu terjadi pembebanan biaya terlalu tinggi atau overcosting pada produk donat isi coklat dengan menggunakan metode traditional costing, yaitu sebesar Rp735,44 dibandingkan dengan menggunakan metode activity-based costing sebesar Rp705,76, yang menyebabkan produk donat isi coklat tidak mampu bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh para pesaing perusahaan, sehingga dapat menurunkan pangsa pasar tegu donat saat ini dan masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.